Homili sore hari ini tentang perjumpaan yang membawa sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Mother's Day, Hari Ibu. Baik ibu-ibu yang hadir, tolong kasih selamat, bilang selamat Hari Ibu. Jika sebelah kiri kanan kalian itu seorang ibu, entah ibu kandung, entah oma, bilang selamat Hari Ibu. Sebuah apresiasi, sebuah penghargaan bahwa seorang ibu telah hadir di tengah-tengah keluarga dengan totalitas yang diberikan, entah untuk suami, entah untuk anak, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, obrolan yang sangat populer kalau ibu-ibu sedang kumpul. Pertama, mereka suka menceritakan keadaan suaminya. Suami saya itu enggak mau makan kalau enggak aku sendiri yang menyiapkan. Antara lain seperti itu. Suami saya itu sukanya makan ini. Macam-macam, mereka masing-masing menceritakan kesukaan atau ketidaksukaan suaminya sendiri. Itu yang pertama. Kedua, mereka senang kalau bisa menceritakan apa yang mereka sukai. Entah baju, entah jam tangan, entah tas, dan sebagainya. Ceritakan ke yang lain. Mereka saling bersaing. Kalau saya, yang lain. Kalau saya, yang lain. Kalau saya. Yang kedua. Yang ketiga, mereka juga suka kalau lagi kumpul ngobrol tentang kuliner, makanan. Entah kumpul itu memang di tempat itu atau dalam arti sedang dalam perjalanan. Pernah saya dijemput dari pastoran sampai ke rumah duka di Karolus, itu kan kurang lebih perjalanan 1 jam. Selama perjalanan itu ngobrol tentang kuliner. Dan semangat mereka cerita tentang makanan ini di sana, makanan itu di sana. Waktu pulang ingat lagi tentang kuliner, masih dilanjutkan. Menarik sekali tentang hal itu. Cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu obrolan ibu-ibu kalau mereka lagi kumpul. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau 2 ibu lagi kumpul, 2 ibu itu adalah Maria dan Elizabeth. Apa yang mereka perbincangkan? Apakah seperti ibu-ibu zaman sekarang? Sepertinya tidak. Beda banget. Kita ingat bahwa Maria dan Elizabeth itu 2 perempuan yang sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus.
Sehingga kalau mereka itu berkumpul, seperti dikisahkan dalam Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Kisah tentang Maria dan Elisabet. Maria yang mengunjungi Elisabet di rumahnya. Ketika mereka berkumpul, yang dipercakapkan adalah tentang karya Tuhan. Inilah bedanya dengan ibu-ibu zaman sekarang. Mereka omong tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mari kita lihat dalam Injil hari ini. Sebagai seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Maria datang ke rumah Elisabet dan Zakaria. Dan ketika itu Maria memberikan salam perjumpaan kepada Elisabet. Dan apa yang terjadi? Ditulis oleh Lukas ya, bab 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ditegaskan lagi oleh Elisabet, seorang perempuan yang penuh dengan Roh Kudus, di ayat 44. Elisabet bilang, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kok bisa anak masih dalam rahim melonjak kegirangan? Bisa. Karena anak yang ada dalam rahim Elisabet itu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di ayat sebelumnya, ya, Lukas bab 1 ayat berapa ini? Ayat 15. Malaikat Gabriel omong kepada Zakaria, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi Yohanes kecil yang masih ada dalam rahim Elisabet penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Itulah sebabnya anak ini, bayi ini, jabang bayi ini bisa mengenal siapa yang ada dalam rahim Maria yang mengunjungi di rumahnya. Janin itu tahu bahwa yang ada dalam rahim Maria adalah Tuhan. Maka kehadiran Maria yang penuh dengan Roh Kudus dan kehadiran Yesus dalam rahim Maria membuat anak dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan. Ia mengalami sukacita selagi masih dalam kandungan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Kata-katanya, salam yang ia sampaikan mendatangkan kegirangan, mendatangkan sukacita.
Dalam kepenuhan Roh Kudus, Elisabet pun juga kita lihat dalam Injil tadi. Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus bisa melihat bahwa anak yang ada dalam rahim Maria adalah Tuhan. Dikatakan di ayat 43. Elisabet bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabet tidak bilang engkau. Elisabet tidak mengatakan Maria. Dia tidak bilang Ria. Tetapi mengatakan ibu Tuhanku. Maria disebut sebagai ibu Tuhan. Karena yang ada dalam rahim Maria adalah Tuhan. Maka dipenuhi oleh Roh Kudus, Elisabet adalah orang pertama yang memberikan pengakuan bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Yang dalam bahasa Yunani disebut Theotokos. Padahal dalam perjumpaan ini sebelumnya belum ada informasi tentang apa yang terjadi dalam diri Maria. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam diri Elisabet, dia yang memberitahu bahwa anak dalam rahim Maria yang jauh lebih muda ketimbang anak yang ada dalam rahim Elisabet. Janin itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Elisabet juga katakan di ayat yang terakhir 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Elisabet menyampaikan secara tidak langsung ditujukan kepada Maria. Sebenarnya Elisabet bisa mengatakan, dan berbahagialah engkau ibu Tuhanku. Sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terlaksana. Dari mana Elisabet tahu bahwa Tuhan telah mengatakan sesuatu kepada Maria dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Maria itu akan terlaksana? Tidak ada yang memberitahu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri Elisabet yang memenuhi dia, yang memberitahu bahwa Tuhan lewat malaikat Gabriel sudah menyampaikan sesuatu tentang apa yang akan terjadi dalam diri Maria. Mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan dia dan hendaknya diberi nama Yesus. Dan apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikat Gabriel itu akan terlaksana. Dan benar akan terlaksana. Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yesus. 2 hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus yang selama 9 bulan ada dalam kandungan Maria. Ia adalah Tuhan. Ia adalah Raja yang memimpin
hidup kita kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Injil ini saya berharap bahwa ibu-ibu sekalian hadir dalam keluarga, dan kehadiran Anda sebagai seorang ibu mendatangkan sukacita, entah bagi suami, entah bagi anak. Kalau suami sudah tidak ada, bagi anak dan bagi siapapun yang ada dalam rumah itu. Seperti Maria yang hadir di rumah Elisabet dan Zakaria, dan kehadirannya mendatangkan sukacita. Selama Roh Kudus yang bekerja, yang hadir dalam setiap pribadi, orang itu akan membawa sukacita bagi orang lain, bukan membawa stres kepada orang lain. Dan bapak-bapak, sekalipun tidak ada hari bapak, tidak ada Father's Day, ya, saya juga berharap kehadiran Anda dalam keluarga juga menjadi kehadiran seorang pribadi yang dibimbing, yang dipimpin. Syukur kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dalam keluarga juga menghadirkan sukacita bagi istri, bagi anak, dan bagi siapapun yang hadir di rumah Anda. Selamat merayakan Hari Ibu.